Umar, santri 26 tahun, menggendong abahnya yang sakit di jalanan kota, diusir dan dihina seperti tidak punya harga diri. Lalu tiba-tiba mobil mewah berhenti, pintunya terbuka, dan Mahendra sang konglomerat mengulurkan tangan sambil berkata, "Sini saya antar naik mobilku." Umar mengira itu cuma pertolongan biasa, sampai ia menemukan sesuatu dari kantong abah yang membuat Mahendra membeku. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Umar berjalan pelan, tapi langkahnya seperti dipukul-pukul dari dalam dada. Punggungnya basah, bukan hanya oleh keringat, tapi oleh rasa takut yang menetes tanpa suara. Di atas bahunya, abahnya menggantung seperti ranting kering yang sudah lama menunggu jatuh, namun masih ingin bertahan karena ada doa yang belum selesai. Di gang sempit itu, mata orang-orang menempel seperti paku. Ada yang berpura-pura sibuk menyapu, ada yang menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Umar tidak marah. Ia sudah terlalu sering melihat tatapan seperti itu. Tatapan yang menganggap kemiskinan sebagai penyakit menular. Abah berbisik lirih, suaranya seperti pasir diseret angin. "Umar, pelan saja, jangan terburu-buru." Umar mengangguk, walau Abah tidak bisa melihat. Ia takut kalau ia menjawab, suaranya akan pecah. Ia menahan napas agar bahunya tidak berguncang. Abah sedang sakit, dan Umar tidak mau Abah ikut menanggung berat dari perasaannya. Hari itu bukan hari pertama Umar membawa Abah ke rumah sakit. Tapi hari itu terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang akan berubah, entah menjadi lebih baik, entah menghancurkan semua yang masih tersisa. Di ujung gang, jalan besar menunggu. Aspal yang panas, kendaraan yang lewat tanpa peduli, dan suara klakson yang terdengar seperti teriakan orang-orang yang tidak punya waktu untuk iba. Umar mengencangkan kain yang mengikat tubuh Abah agar tidak melorot. Ia menatap sebentar wajah tua itu. Pucat, tapi tetap menyimpan ketenangan yang membuat Umar merasa bersalah karena masih punya rasa takut. Ketika Umar melangkah ke pinggir jalan, beberapa angkutan melambat, lalu melaju lagi. Ada yang menoleh, lalu pura-pura tidak melihat. Ada yang mengerem sebentar, lalu melihat baju Umar yang penuh debu, dan langsung menginjak gas. Umar mengangkat tangan lebih tinggi. Ia menahan rasa malu yang seperti bara. Di kepalanya, ia membayangkan wajah kiai di pesantren, yang berkata bahwa sabar bukan berarti diam, tapi tetap berdiri tanpa merusak hati sendiri. Namun sabar itu sulit ketika Abah mulai batuk. Batuknya berat, panjang, dan membuat tubuhnya menggigil di punggung Umar. Umar berhenti sejenak, menunduk, menahan agar Abah tidak jatuh. Ia merasakan napas Abah yang pendek, seperti ada batu menindih dada lelaki tua itu. "Umar, tidak apa-apa," bisik Abah, seolah ingin menenangkan Umar, padahal dirinya sendiri yang sedang pecah. Umar mencoba tersenyum. Senyum yang hanya hidup di bibir, tidak sampai ke mata. Ia memaksa dirinya melangkah lagi, sampai akhirnya ia berdiri di depan sebuah toko besar yang pintunya mengkilap. Umar berpikir, mungkin di sini ada taksi lewat. Mungkin ada orang yang lebih manusia. Baru saja ia menurunkan Abah sedikit agar Abah bisa duduk sebentar di pinggir tangga. Seorang satpam keluar. "Hei, jangan di sini," katanya keras. Umar menatap satpam itu, mencoba bicara sopan. "Pak, Abah saya sakit. Saya cuma berhenti sebentar, nanti saya pergi." Satpam itu menatap Umar dari kepala sampai kaki, lalu menatap Abah yang gemetar. "Saya sudah hafal model seperti kalian. Cari belas kasihan, bikin kotor depan toko. Pergi sekarang." Kata-kata itu masuk ke telinga Umar seperti jarum. Umar ingin menjelaskan bahwa ia bukan pengemis. Ia santri. Ia bekerja di pesantren. Ia hanya anak yang sedang berusaha menyelamatkan ayahnya. Tapi lidahnya terasa berat karena Abah batuk lagi, lebih keras dari tadi. Satpam itu maju selangkah, seperti ingin mendorong. Umar refleks berdiri menahan, memeluk Abah agar tidak tersenggol. Matanya panas, tapi ia menunduk. Ia tidak mau Abah melihat pertengkaran. Ia lebih takut Abah jatuh daripada harga dirinya diinjak. Umar membawa Abah menjauh beberapa langkah. Bahunya semakin sakit. Dunia terasa sempit. Jalan besar itu seperti menolak mereka. Lalu suara mesin halus terdengar mendekat. Bukan suara motor yang meraung, bukan suara angkutan yang kasar. Suaranya seperti bisikan, lembut, namun berisi kekuasaan. Umar menoleh,
Dan untuk sesaat ia lupa bernapas. Mobil putih berhenti tidak jauh dari mereka. Bentuknya asing di mata Umar, seperti benda dari dunia lain. Yang lebih membuat Umar terpaku adalah pintunya. Pintu itu terangkat ke atas, seperti sayap yang tiba-tiba membuka langit. Orang-orang yang tadi tidak peduli mendadak menoleh. Satpam yang tadi galak pun terdiam, wajahnya berubah, seperti baru sadar bahwa ada kelas manusia yang tidak boleh ia bentak. Dari dalam mobil, seorang pria turun. Rapi. Setelan mahal. Rambut tersisir rapi. Wajahnya muda, tapi tatapannya tidak kosong. Ia berjalan mendekat dengan langkah tenang, seakan jalanan panas itu bukan apa-apa baginya. Umar otomatis mundur setengah langkah. Ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Ia takut pria itu hanya ingin menonton. Ia takut pria itu ingin pamer. Ia takut ada syarat, ada permainan, ada penghinaan yang lebih halus. Pria itu berhenti di depan Umar. Matanya menatap Abah lebih dulu, bukan baju Umar. Ada jeda kecil, seperti pria itu sedang menelan sesuatu yang pahit. Lalu pria itu mengulurkan tangan, bukan untuk memberi uang, tapi untuk mengajak. Sini, saya antar naik mobilku, ucapnya. Kalimatnya sederhana. Tapi bagi Umar, kalimat itu seperti pintu besar yang terbuka di tengah tembok hidupnya. Umar menelan ludah. Ia ingin menolak, karena sejak kecil ia belajar bahwa pertolongan dari orang yang terlalu tinggi kadang membuat orang kecil kehilangan pijakan. Namun Abah mengerang pelan. Umar menatap wajah tua itu. Napas Abah tersengal. Mata Abah sayu, tapi masih memandang Umar dengan cinta yang membuat Umar merasa kalah. Umar akhirnya mengangguk, dengan kepala tertunduk. Terima kasih, Pak, katanya pelan. Pria itu tersenyum tipis, lalu mendekat membantu Umar menaikkan Abah. Saat tubuh Abah masuk ke mobil, Umar mencium wangi bersih yang membuatnya malu pada debu di bajunya. Ia ragu untuk ikut masuk. Tapi pria itu menatap Umar seolah berkata, tidak apa-apa. Umar duduk, menjaga jarak, punggungnya kaku. Abah bersandar, napasnya masih berat. Umar menatap kaca jendela, melihat pantulan dirinya sendiri yang kusut di dalam mobil yang terlalu rapi. Mesin mobil menyala pelan. Jalanan mulai bergerak mundur. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Umar merasa seperti sedang dibawa menuju sesuatu yang tidak ia mengerti. Pria itu menyetir tanpa banyak bicara, tapi Umar sempat melihat satu hal. Ketika Abah batuk dan menutup mata, pria itu menggenggam setir lebih kuat. Rahangnya mengeras, seolah sedang menahan luka yang tiba-tiba bangkit. Umar tidak tahu siapa pria itu sebenarnya. Yang Umar tahu, nama orang itu nanti akan mengubah hidupnya. Mahendra. Dan di dalam dada Umar, ada perasaan aneh yang belum pernah ia kenal. Bukan hanya lega, tapi juga takut. Karena pertolongan yang terlalu besar seringkali membawa harga yang tidak terlihat. Umar duduk kaku, seolah kursi empuk itu adalah dosa yang menempel di punggungnya. Tangannya masih memegang kain sarung Abah, takut kalau Abah tergelincir, takut kalau Abah mendadak sesak lagi. Di dalam mobil, udara terasa dingin dan bersih. Umar justru merasa makin sempit, seperti debu di bajunya sedang diadili oleh wangi mahal yang tidak pernah ia kenal. Abah bersandar, matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan seperti sedang membaca doa. Umar menunduk, mengatur napas. Ia ingin berkata terima kasih sekali lagi, tapi lidahnya keluh. Ia tidak tahu harus memanggil apa pria di depan itu. Pak terasa terlalu jauh, Mas terasa terlalu dekat. Mahendra menyetir tanpa tergesa. Tidak ada musik. Hanya bunyi halus mesin dan napas Abah yang tersendat-sendat. Di lampu merah pertama, Mahendra melirik lewat kaca kecil ke arah kursi belakang. Tatapannya singkat, tapi Umar menangkap sesuatu yang aneh, seperti seseorang yang menahan air mata tanpa boleh jatuh. Alamat rumah sakit? Tanya Mahendra pelan. Umar menyebutkan. Suaranya serak. Ia merasa seperti anak kecil yang baru saja diangkat dari lumpur, lalu disuruh bicara di ruang yang terlalu bersih. Mahendra mengangguk. Mobil berjalan lagi. Di jalan, mata orang-orang menoleh saat melihat pintu mobil yang tadi terangkat. Ada yang memotret dari jauh. Ada yang menatap Umar dan Abah, lalu menatap Mahendra, seperti sedang menebak cerita apa yang terjadi. Umar menahan diri untuk tidak menutupi wajah. Ia sudah cukup sering dipermalukan. Tapi kali ini, rasa malunya berbeda. Ia malu karena sedang ditolong. Abah tiba-tiba batuk kecil. Umar refleks mengusap punggung Abah, lalu mencari botol air yang ia bawa.
Tangannya gemetar karena terburu-buru. Mahendra melambatkan mobil, menepi sebentar di tempat aman tanpa diminta. Ia tidak menoleh berlebihan, tidak membuat Umar merasa seperti tontonan. Ia hanya menunggu, seperti sopir yang mengerti kapan harus diam. Umar berhasil memberi Abah minum seteguk. Abah menghela napas, lalu membuka mata sebentar. Tatapannya jatuh ke bahu Mahendra dari jauh. Ada kilatan yang sulit dibaca. Seperti kaget, lalu seperti sedih yang ditelan lagi. "Terima kasih," bisik Abah lirih. Mahendra menegang. Bahunya sedikit naik, lalu turun lagi. Ia menjawab lembut. Sama lirihnya. "Iya, Bah." Kata itu keluar tanpa sadar. Umar mendengarnya jelas. Satu suku kata yang tidak seharusnya muncul dari mulut orang asing. Umar menatap Mahendra dari belakang, menunggu Mahendra membetulkan. Tapi Mahendra tidak membetulkan. Ia hanya kembali menatap jalan, seolah baru saja terpeleset di atas ingatan. Umar mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu kebiasaan. Banyak orang memanggil lelaki tua dengan panggilan yang sama. Tapi cara Mahendra mengucapkannya tidak seperti basa-basi. Ada getar yang halus, seperti seseorang yang rindu namun takut menyentuh. Saat mobil kembali melaju, Mahendra mulai bicara pelan, bukan bertanya banyak, hanya seperti ingin memastikan Umar tetap bernapas normal. "Abah sakit apa sejak kapan?" Umar menjawab. Ia bercerita bahwa Abah dulu kuat, dulu bekerja serabutan, dulu bisa tersenyum lebar ketika Umar kecil mengaji di surau. Lalu Abah mulai sakit setelah lama menahan beban hidup. Umar menyebut satu bagian kecil yang selalu membuatnya sedih, bahwa Abah pernah bekerja di tempat yang dulu besar, tapi pulang membawa luka dan memilih menghilang dari keramaian. Mahendra menekan setirnya lebih kuat. "Tempat yang dulu besar itu? Kantor apa?" tanya Mahendra, tetap pelan. Umar menyebut nama yang pernah ia dengar dari Abah, nama perusahaan yang sudah lama Abah hindari. Umar tidak sadar, mata Mahendra memejam sesaat, seperti ditampar masa lalu. Mobil masuk area rumah sakit. Suasana mendadak ramai. Orang-orang berjalan cepat, wajah mereka tegang, membawa masing-masing beban. Umar turun duluan, lalu membuka pintu untuk Abah. Mahendra sudah berdiri di sisi lain, membantu tanpa menunggu Umar memohon. Di lobi, petugas meminta data. Umar mengeluarkan map kusam yang sudutnya sobek. Tangannya basah oleh keringat. Ia melihat angka yang harus dibayar untuk pendaftaran awal, dan tubuhnya melemah. Tabungannya tidak cukup. Bahkan untuk langkah pertama pun ia tertahan. Umar menelan ludah, mencoba berkata nanti ia cari. Petugas menghela napas, wajahnya berubah seperti sudah hafal alasan orang miskin. Mahendra maju satu langkah. "Saya yang bayar," katanya singkat. Umar spontan menahan lengan Mahendra. "Takut." "Jangan, Pak. Saya bisa cari cara lain." Mahendra menoleh. Senyumnya tipis, tapi matanya seperti sedang menahan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebaikan. "Ini bukan soal mampu atau tidak, Umar," katanya pelan, seakan ia sudah lama menyebut nama itu dalam hati. Umar membeku, karena ia tidak merasa pernah memperkenalkan diri dengan lengkap. Mahendra menggesekkan kartu ke mesin pembayaran. Bunyi kecil terdengar, lalu transaksi berhasil. Petugas langsung berubah ramah, bicara lebih halus, mengarahkan mereka ke ruang tindakan. Umar berdiri terpaku, merasa dadanya terhimpit oleh rasa tidak enak yang belum pernah sebesar ini. Di lorong menuju ruang perawatan, Umar berjalan di samping berangkar Abah. Abah memejam, tangannya dingin. Mahendra berjalan di sisi lain, langkahnya tenang, namun wajahnya seperti baru saja melewati badai. Umar ingin bertanya siapa Mahendra, dan dari mana Mahendra tahu namanya. Tapi Umar menahan, karena Abah tiba-tiba menggenggam tangan Umar pelan, seolah memberi isyarat agar Umar tidak bicara dulu. Umar mengikuti. Ia menelan semua pertanyaan itu, dan membiarkan langkah mereka masuk ke ruang yang akan menjadi awal dari tekanan yang lebih besar. Ruang tunggu itu dingin, tapi Umar merasa keringatnya mengalir dari tengkuk sampai punggung. Abah didorong masuk ke ruang pemeriksaan, tirai ditutup, dan Umar hanya bisa berdiri di luar seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Ia menempelkan punggung ke dinding, menatap lantai yang mengkilap, lalu menatap tangannya sendiri yang masih kotor oleh debu jalanan. Mahendra berdiri beberapa langkah dari Umar. Tidak dekat, tidak juga jauh. Seolah ia memberi ruang, tapi tetap siap menahan kalau Umar jatuh. Umar tidak suka perasaan itu. Bukan karena Mahendra jahat,
Tapi karena Umar tidak terbiasa ada seseorang yang menunggu dirinya tanpa syarat. Perawat keluar membawa lembaran kertas. Ini hasil awalnya. Nanti dokter jelaskan. Untuk tindakan lanjut, keluarga harus siap biaya, katanya, lalu menyerahkan kertas itu ke Umar. Umar menerimanya dengan dua tangan. Kertas tipis itu terasa seperti batu. Matanya berlari di angka-angka. Ia membaca sekali, lalu lagi, karena ia yakin matanya salah. Tapi angka itu tetap sama. Besar. Terlalu besar. Seperti jarak antara langit dan tanah. Umar menelan ludah. Dadanya sesak. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar hanya napas pendek. Ia membayangkan uang tabungan di celengan kayu pesantren, membayangkan upah kecil yang ia kumpulkan dari bantu angkut beras, dari jaga warung kiai, dari ngajar ngaji anak-anak. Semua itu seperti sebutir pasir di depan angka itu. Mahendra melangkah mendekat, melihat lembaran di tangan Umar. Wajahnya tidak berubah banyak, tapi mata Mahendra seperti menahan sesuatu yang lama terkunci. Dokter bilang apa? Tanya Mahendra. Umar tidak menjawab. Ia merasa mulutnya terkunci oleh malu. Malu karena miskin. Malu karena tidak punya jawaban selain menunduk. Malu karena Abah sedang berjuang, sementara ia bahkan tidak sanggup membeli kesempatan. Dokter keluar tak lama kemudian. Wajah dokter tegas namun lelah, seperti orang yang terbiasa memegang hidup dan mati dalam jadwal yang padat. Kondisi beliau butuh tindakan cepat. Kalau ditunda, risikonya besar. Kita bisa lakukan sekarang, tapi biaya awal harus masuk, kata dokter. Umar ingin berkata, saya tidak punya. Tapi ia takut kata-kata itu terdengar seperti menyerah. Umar menatap dokter dengan mata yang hampir pecah. Dok, beri saya waktu. Saya cari dulu. Saya usaha, katanya pelan. Dokter mengangguk tanpa senyum. Ia sudah sering mendengar kalimat itu. Baik, tapi jangan lama. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Dokter pergi. Tinggal Umar, Mahendra, dan bunyi langkah orang-orang yang berlalu lalang. Umar merasa lorong itu semakin sempit. Ia menutup mata sebentar, mencoba menahan air mata. Mahendra menghela napas pelan. Saya urus, kata Mahendra. Umar langsung menoleh. Wajahnya tegang. Jangan, Pak. Saya tidak bisa. Ini terlalu besar. Saya tidak mau nanti ada apa-apa. Saya tidak mau jadi orang yang dibeli. Mahendra tidak tersinggung. Ia justru menunduk sebentar, seperti kata beli itu pernah melukai dirinya juga. Umar, saya tidak beli kamu, jawab Mahendra pelan. Saya cuma tidak mau ada orang tua yang terlambat ditolong. Umar ingin berkata, banyak orang tua lain juga terlambat ditolong. Kenapa harus abah saya? Tapi ia menahan. Ia takut kalau ia menggali, ia akan menemukan sesuatu yang tidak siap ia terima. Mahendra berjalan ke kasir. Umar mengikuti dari belakang, bukan untuk meminta, tapi untuk memastikan Mahendra tidak melakukan hal yang nanti membuat Umar terikat. Mahendra berbicara singkat dengan petugas, menggesek kartu lagi, menandatangani, lalu menyerahkan kembali lembaran kertas itu ke Umar. Sudah, katanya. Umar menatap kertas itu. Ia ingin merobeknya. Ia ingin mengembalikan semuanya. Ia ingin lari. Tapi pada saat yang sama, ia membayangkan Abah di balik tirai, tubuhnya rapuh, napasnya pendek. Umar tidak sanggup. Terima kasih, Pak. Katanya akhirnya, suaranya serak. Mahendra hanya mengangguk. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, botol kecil berisi air minum, lalu meletakkannya di tangan Umar. Kamu belum minum sejak tadi, katanya. Umar memegang botol itu seperti memegang benda yang terlalu sederhana untuk orang semacam Mahendra. Dan justru itu yang membuat Umar makin takut. Tindakan dimulai. Abah dibawa masuk lebih dalam. Umar tidak boleh ikut. Ia duduk di kursi tunggu, menatap pintu yang tertutup. Di sampingnya, Mahendra ikut duduk, merapikan manset bajunya, lalu diam. Waktu berjalan pelan. Umar menggenggam tas kainnya. Di dalam tas itu ada sajadah kecil dan buku doa yang sudah lusuh. Umar menarik napas, membuka sajadah, lalu berdiri menuju musola rumah sakit. Mahendra menatap Umar. Mau kemana? Tanya Mahendra. Sholat? Jawab Umar singkat. Mahendra mengangguk. Umar berjalan cepat, menahan getar di kaki. Ia masuk musola, mengambil wudu, lalu berdiri menghadap kiblat. Saat takbir, suaranya nyaris tidak keluar. Dadanya penuh.
Dalam sujud, Umar tidak meminta kaya. Umar tidak meminta hidup mudah. Umar hanya meminta Abah diberi napas lagi. Ia meminta dirinya diberi kekuatan agar tidak kalah oleh rasa malu. Ia meminta Allah menjaga niat orang-orang yang sedang menolong, agar kebaikan tidak berubah jadi rantai. Selesai sholat, Umar duduk. Kepalanya menunduk. Lalu ia merogoh saku celana untuk mengambil tisu, dan jarinya menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Kartu kecil. Umar menariknya pelan. Itu kartu identitas rumah sakit yang tadi mungkin terselip saat petugas menyerahkan berkas. Tapi nama di kartu itu bukan nama Abah. Nama di kartu itu tertulis jelas, dengan tinta hitam yang tegas. Mahendra. Umar membeku, bukan karena baru tahu nama itu, tapi karena di bawah nama, ada kolom hubungan keluarga yang belum terisi, namun sudah ada coretan kecil seperti pernah ditulis lalu dihapus. Umar menatap coretan yang hampir hilang itu, lalu menatap pintu musola yang terbuka sedikit. Dari celah pintu, Umar melihat Mahendra berdiri di lorong, menatap ke arah ruang tindakan tanpa berkedip. Wajahnya seperti orang yang sedang menunggu vonis atas dirinya sendiri. Pagi datang tanpa benar-benar memberi terang. Umar belum pulang sejak semalam. Ia tertidur di kursi tunggu dengan kepala miring, tangan masih memegang tas kain, seperti takut ada yang mengambil satu-satunya harta yang ia bawa. Begitu ia terbangun, tenggorokannya kering, matanya perih, dan hatinya langsung mencari satu hal. Abah. Umar berdiri cepat, langkahnya mendekat ke kamar. Abah masih terbaring, selang kecil menempel di hidung, napasnya terdengar pelan. Tidak bagus, tapi masih ada. Itu sudah cukup membuat Umar menahan air mata. Mahendra tidak ada di kursi tadi. Umar menoleh ke kanan kiri. Ia baru sadar, di lantai dekat dinding ada jaket rapi terlipat, dan botol air baru. Mahendra seperti orang yang datang dan pergi tanpa suara, tapi selalu meninggalkan jejak agar Umar tidak merasa sendirian. Umar menyentuh botol itu sebentar, lalu menyingkirkannya pelan. Ia takut hatinya mulai terlalu bergantung. Telepon Umar bergetar. Nomor pesantren. Assalamualaikum. Suaranya Kiai terdengar berat. Umar langsung menegakkan badan. Waalaikumsalam. Yai. Abah masih di rumah sakit. Saya izin pulang sebentar ambil berkas. Ada jeda. Suara napas Kiai terdengar seperti menahan beban yang lebih besar dari kata-kata. Pulanglah sekarang. Ada urusan mendesak. Umar tidak bertanya macam-macam. Ia tahu, kalau Kiai sampai memanggil dengan nada seperti itu, berarti ada sesuatu yang tidak bisa ditunda. Umar menutup telepon, menatap Abah sebentar, lalu keluar dari kamar. Di ujung lorong, Mahendra muncul. Kemejanya masih rapi, tapi mata Mahendra terlihat lelah. Kamu mau kemana? Tanya Mahendra. Umar menahan diri agar suaranya tetap sopan. Ke pesantren sebentar. Ada urusan. Mahendra menatap Umar sejenak, seolah ingin ikut bertanya lebih jauh, tapi ia memilih diam. Ia hanya mengangguk, lalu mengulurkan kunci mobil. Pakai ini. Umar langsung menggeleng. Tidak, Pak. Saya naik angkutan saja. Mahendra tidak memaksa. Ia hanya menyimpan kunci kembali, lalu berkata pelan. Hati-hati. Kalimat itu membuat Umar makin bingung. Orang seperti Mahendra jarang berkata hati-hati pada orang seperti Umar. Biasanya, orang kaya memberi uang, lalu selesai. Tapi Mahendra memberi perhatian yang terasa terlalu manusia. Umar menahan semuanya, lalu berjalan keluar rumah sakit. Perjalanan ke pesantren terasa cepat, tapi isi kepala Umar terasa penuh. Angkutan yang ia tumpangi sempit. Orang-orang berdesakan. Ada yang menatap baju Umar yang kusut, lalu menjauh sedikit. Umar diam saja. Ia sudah kebal. Tapi hari ini, ia tidak punya ruang untuk kebal, karena pikirannya terisi Abah, dan juga satu nama yang terus mengganggu. Mahendra. Umar sampai di halaman pesantren menjelang siang. Suasana yang biasanya ramai mendadak terasa lain. Santri-santri berjalan pelan, beberapa berbisik, beberapa menunduk saat melihat Umar. Ada yang ingin menyapa, tapi seperti takut salah bicara. Kiai menunggu di serambi. Wajah Kiai pucat. Di meja kecil ada beberapa lembar kertas, map coklat, dan satu amplop dengan cap resmi. Umar duduk bersila di depan Kiai, napasnya tertahan. Ini datang tadi pagi, kata Kiai, mendorong amplop itu ke Umar. Umar membuka pelan. Tangannya gemetar saat membaca. Pemberitahuan pengosongan lahan. Ada nama instansi,
Ada stempel, ada kalimat yang dingin. Tanah yang selama ini mereka sebut wakaf, tanah yang dipakai untuk mengaji, untuk makan santri, untuk menampung anak-anak yatim, disebut sebagai bagian dari rencana pembangunan. Umar menelan ludah. Matanya turun ke bagian bawah. Nama perusahaan. Nama keluarga. Umar membeku. Nama itu seperti batu jatuh ke dada. Mahendra. Umar merasa telinganya berdengung. Dunia seperti menjauh. Ia ingin menolak percaya. Ia ingin bilang itu hanya kebetulan. Tapi Kiai melanjutkan. Suaranya pelan. Mereka bilang ada dokumen lama. Mereka bilang tanah ini dulu bukan wakaf. Hanya dipinjam. Mereka bawa pengacara. Mereka datang lagi besok. Umar memejam. Ia ingat Mahendra membayar rumah sakit tanpa syarat. Ia ingat Mahendra memanggil Abah dengan panggilan yang terlalu dekat. Ia ingat kartu di musola yang seolah menyimpan coretan hubungan keluarga. Umar menatap Kiai. Yai, saya tidak tahu ini semua. Kiai mengangguk, tapi mata Kiai menyimpan sedih yang berat. Aku juga tidak menuduhmu, Umar. Tapi kau sedang diuji. Kadang pertolongan datang membawa ujian yang lebih halus daripada kesulitan. Umar menunduk. Tangannya meremas surat itu sampai kusut. Kiai meletakkan telapak tangan di pundak Umar. Kalau abahmu butuh biaya, pesantren akan bantu semampunya. Tapi soal tanah ini, kita harus kuat. Jangan gegabah. Jangan bawa emosi. Umar mengangguk. Tapi di dalam dadanya ada badai yang mulai berdiri. Ia berpamitan, lalu berjalan ke kamar kecilnya untuk mengambil beberapa berkas Abah. Di lorong kamar santri, ia mendengar bisik-bisik yang semakin jelas. Itu santri yang dekat sama orang kaya itu? Ya. Katanya orang kaya itu yang mau gusur pesantren. Umar mempercepat langkah. Dadanya panas, tapi ia menahan. Ia tidak boleh meledak di sini. Ia tidak boleh membuat pesantren makin gaduh. Di dalam kamar, Umar mengambil map berisi fotokopi identitas Abah, beberapa surat lama, dan buku catatan kecil yang berisi jadwal minum obat. Saat ia membuka laci bawah, ia menemukan sesuatu yang tidak ia ingat pernah ia simpan. Selembar kertas lusuh, terlipat berkali-kali. Tulisan tangan Abah. Umar mengernyit. Ia membuka pelan. Isinya bukan doa, bukan catatan obat. Isinya seperti daftar nama dan angka, seperti perhitungan yang dulu dibuat tergesa. Ada satu simbol kecil di ujung halaman, seperti tanda tangan yang sengaja dipotong. Umar tidak paham. Tapi jantungnya memukul lebih keras karena di pojok kertas, ada satu nama yang tertulis dengan tinta lebih tebal. Mahendra. Umar menelan ludah. Ia merasa ini bukan kebetulan lagi. Ia berlari keluar pesantren menuju rumah sakit. Angin terasa panas di wajahnya, tapi Umar tidak peduli. Sepanjang jalan, surat pengosongan itu seperti membakar telapak tangannya. Begitu sampai rumah sakit, Umar langsung menuju lorong kamar Abah. Mahendra berdiri di depan pintu. Mahendra menatap Umar, seperti sudah tahu Umar membawa kabar buruk. Umar berhenti tepat di depan Mahendra, napasnya ngos-ngosan. Ia ingin menahan marah, tapi suaranya pecah saat menyebut satu kalimat yang menumpuk dari semua kejadian. Kenapa nama kamu ada di surat pengosongan pesantren saya? Mahendra tidak menjawab cepat. Ia menatap kertas di tangan Umar, lalu menatap mata Umar yang basah dan tajam. Mahendra menarik napas panjang, lalu berkata pelan, seperti orang yang akhirnya dipaksa membuka pintu yang selama ini ia kunci. Karena itu bukan cuma urusan bisnis, Umar. Itu urusan yang dari dulu mereka tutup rapat. Umar menatap Mahendra seperti menatap pintu yang tidak ia tahu menuju mana. Surat pengosongan itu masih di tangannya. Kertasnya sudah kusut karena terlalu kuat diremas. Mahendra berdiri tenang, tapi ketenangannya bukan ketenangan orang yang tidak peduli. Itu ketenangan orang yang sedang menahan sesuatu agar tidak tumpah. Umar, kata Mahendra pelan, mari kita bicara di luar. Umar ingin menolak. Ia ingin langsung menuntut jawaban di tempat itu. Tapi Abah di dalam kamar sedang lemah, dan Umar tidak mau suara mereka menjadi beban untuk napas Abah. Umar akhirnya mengikuti Mahendra ke ujung lorong yang lebih sepi, dekat jendela panjang yang menghadap parkiran. Mahendra menatap surat itu. Keluarga saya memang ada proyek, dan nama saya ada di sana, karena mereka pakai nama saya, katanya. Suaranya datar, tapi matanya berubah gelap. Umar tertawa kecil tanpa bahagia. Dipakai nama kamu? Jadi kamu tidak tahu? Begitu? Tanya Umar. Mahendra mengangguk pelan.
Saya tahu ada proyek. Tapi saya tidak tahu mereka gerakkan secepat ini. Mereka selalu bergerak diam-diam. Umar. Mereka selalu menang dengan cara yang tidak terlihat. Umar menelan ludah. Ia ingin percaya, tapi rasa curiga sudah terlanjur tumbuh. Pertolongan Mahendra pada Abah, pembayaran yang besar itu, kalimat yang terlalu dekat, semuanya berputar-putar di kepala Umar seperti lingkaran yang tidak ada ujung. Kenapa kamu menolong kami, Pak? Tanya Umar akhirnya, suaranya lebih lirih, seperti takut jawabannya melukai. Mahendra menatap keluar jendela, ke arah mobil putih yang terparkir jauh. Karena saya pernah kehilangan seseorang, katanya. Umar terdiam. Itu bukan jawaban utuh. Tapi itu juga bukan jawaban kosong. Sebelum Umar sempat bicara lagi, suara langkah cepat mendekat. Seorang perawat memanggil nama Umar dari ujung lorong. Umar berbalik, jantungnya naik. Keluarga pasien, tolong sebentar. Ada yang perlu ditandatangani. Umar segera mendekat. Perawat menyerahkan formulir tambahan. Ada biaya lain yang belum terbayar untuk pemeriksaan lanjutan. Umar merasa dadanya seperti ditendang, karena ia baru saja ditolong, dan ternyata lubang ini masih dalam. Umar memandangi angka itu. Kecil dibanding kemarin, tapi tetap besar untuk Umar yang bahkan sulit membeli tiket pulang. Mahendra datang, berdiri di samping Umar, tanpa bicara. Umar, bayar saja, kata perawat. Nada suaranya tidak kasar, tapi terburu-buru. Umar menggigit bibir. Lalu ia merogoh dompet kainnya, mengeluarkan uang yang tidak seberapa. Kertasnya tipis, jumlahnya menyedihkan. Perawat melihat, lalu menahan napas seperti orang yang sudah paham hasilnya. Mahendra mengeluarkan kartu lagi. Umar menahan tangan Mahendra cepat. Tidak, Pak. Cukup. Saya tidak mau. Mahendra menatap Umar lama. Matanya seperti menahan marah, bukan pada Umar, tapi pada keadaan. Ia menurunkan tangannya perlahan, lalu berkata pelan, hanya untuk Umar. Kalau kamu takut terikat, anggap ini utang. Kamu bisa bayar kapanpun kamu mampu. Umar memejam. Kata utang membuatnya semakin sesak. Bukan karena uangnya, tapi karena hubungan ini mulai punya nama, mulai punya beban yang bisa ditagih. Umar akhirnya menandatangani formulir itu dengan tangan gemetar. Mahendra tetap membayar, tapi tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Yang ada hanya sorot mata yang seolah berkata, aku juga sedang terluka oleh ini. Sore menjelang. Umar duduk lagi di kursi tunggu. Matanya menatap pintu kamar Abah. Mahendra duduk tidak jauh, menatap layar ponselnya, tapi jarinya berhenti lama seolah ia tidak membaca apapun. Dua orang itu duduk dalam sunyi yang sama, tapi membawa perang masing-masing. Lalu suara gaduh kecil terdengar dari arah lobi. Umar menoleh. Dua orang pria berpenampilan rapi berjalan cepat, diikuti seorang petugas keamanan rumah sakit. Salah satu pria membawa map tebal, yang lain memegang ponsel seolah sedang merekam. Mereka berhenti di dekat kursi Umar. Yang mana Umar? Tanya pria pertama. Suaranya keras, sengaja dibuat didengar orang. Umar berdiri, keningnya berkerut. Saya, Pak. Pria itu menatap Umar dari atas ke bawah, lalu membuka map. Kami dari pihak administrasi kerjasama donatur. Ada laporan bahwa kamu memanfaatkan pasien untuk minta-minta, lalu menyebarkan narasi agar dapat bantuan. Ada yang mengirim bukti. Umar membeku. Kursi-kursi di sekitar mulai menoleh. Beberapa orang mendekat pura-pura mau lewat, tapi sebenarnya ingin dengar. Itu tidak benar, kata Umar cepat. Pria kedua mengangkat ponselnya sedikit, menunjukkan layar. Ada foto Umar menggendong Abah di jalan. Ada foto Umar di samping mobil Mahendra. Ada potongan video saat Mahendra membayar di kasir. Sudutnya dari jauh, seperti diambil diam-diam. Umar merasakan darahnya turun dari wajah. Ia tiba-tiba paham kenapa orang-orang tadi menatap. Kamu dapat uang berapa? Tanya pria pertama lagi, senyumnya sinis. Umar menelan ludah. Ia ingin menjawab, saya tidak minta. Tapi lidahnya seperti terkunci oleh malu yang sama, malu yang dulu ia telan di depan satpam toko. Mahendra berdiri. Cukup, katanya. Suara Mahendra tidak keras, tapi membuat orang-orang terdiam. Mahendra melangkah ke depan, menatap dua pria itu tanpa berkedip. Kalau kalian punya tuduhan, bawa ke prosedur resmi. Jangan mempermalukan orang di depan umum, kata Mahendra. Pria pertama mengangkat alis. Anda siapa?
Mahendra menyebut namanya dengan tenang. Dua pria itu saling pandang. Sekilas wajah mereka berubah, seperti baru sadar mereka sedang berdiri di depan orang yang tidak boleh mereka permainkan. Namun pria pertama tidak mundur. Ia justru mengubah arah serangannya. Kalau begitu, ini makin jelas. Ada konglomerat yang membiayai. Motifnya apa? Kenapa harus santri ini? Kenapa harus pasien ini? Umar ingin lari. Ia merasa seluruh lorong menelan napasnya. Ia menoleh ke arah pintu kamar Abah. Takut Abah mendengar. Takut Abah terbangun dalam malu. Mahendra menahan napas, lalu berkata pelan, tapi tegas. Motif saya sederhana. Saya tidak mau ada orang tua yang terlambat ditolong. Pria itu tertawa kecil, lalu mengangkat map. Baik. Tapi kami akan minta pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk sementara, kamu tidak boleh menggalang apapun di area rumah sakit. Umar menggeleng keras. Saya tidak pernah menggalang. Namun kalimat Umar tenggelam. Dua pria itu sudah berjalan pergi, meninggalkan bisik-bisik yang menyebar seperti asap. Umar berdiri kaku. Tangannya dingin. Dadanya sesak. Mahendra menatap Umar. Umar menunduk. Suaranya pecah pelan, seperti kain robek. Saya cuma mau nyelamatin Abah. Mahendra tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya meletakkan tangan di bahu Umar sebentar, ringan sekali, lalu menariknya kembali seolah takut membuat Umar makin terbebani. Dan di ujung lorong, dari balik pintu kamar Abah yang sedikit terbuka, Umar melihat bayangan seseorang berdiri. Bukan perawat. Bukan dokter. Seseorang berpakaian rapi, lebih tua dari Mahendra, wajahnya tajam, dan tatapannya seperti melihat Umar bukan sebagai manusia, tapi sebagai gangguan. Orang itu berdiri seperti pagar. Jasnya gelap, rambutnya rapi, dan cara ia memandang membuat lorong rumah sakit terasa berubah menjadi ruang rapat. Tatapannya tidak menuju Abah di ranjang, tidak juga menuju Umar sebagai anak yang sedang ketakutan. Tatapannya langsung menuju Mahendra, seolah Mahendra hanyalah karyawan yang terlambat laporan. Mahendra, katanya pendek. Mahendra menegang, tapi ia tidak mundur. Umar baru sadar, ketegangan Mahendra bukan hanya karena urusan pesantren. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih menyakitkan. Umar menoleh ke pintu kamar. Abah masih terbaring, selang kecil menempel, mata terpejam. Umar berharap Abah tidak mendengar. Tapi rumah sakit punya cara sendiri untuk membuat orang merasa kecil, bahkan ketika mereka ingin berdoa. Pria itu melangkah lebih dekat. Suaranya rendah, tapi cukup keras untuk merobek udara. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Mahendra menjawab singkat. Saya tidak akan pergi. Pria itu tersenyum miring, seperti sedang melihat anak muda yang sok berani. Kamu lupa siapa yang membesarkan kamu. Kamu lupa semua fasilitas yang kamu nikmati. Kamu lupa, satu keputusanmu bisa bikin semua runtuh. Umar merasakan dingin merambat dari punggung. Ia tidak tahu hubungan mereka, tapi ia tahu cara orang itu bicara. Cara orang yang biasa menang tanpa perlu teriak. Mahendra menahan napas. Saya juga ingat siapa yang meruntuhkan orang lain, jawab Mahendra pelan. Senyum pria itu memudar sebentar. Lalu ia mengeluarkan map tipis dari dalam jas, membuka halaman pertama, dan menekankan ujung jarinya pada satu dokumen. Kita tidak bicara soal itu di tempat umum, katanya. Kita bicara soal kamu yang mulai bikin masalah. Umar mengeratkan pegangan pada tas kainnya. Ia ingin menyingkir, tapi kakinya seperti tertanam. Ia merasa dirinya sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Mahendra menatap map itu, lalu menutupnya pelan dengan telapak tangan. Saya tidak bikin masalah. Saya cuma menolong orang sakit. Pria itu tertawa pendek. Tidak ada hangatnya. Menolong. Kata yang manis. Tapi kamu tahu, orang tua itu bukan urusanmu. Dan santri itu juga bukan urusanmu. Umar tersentak saat dirinya disebut. Pria itu melirik Umar sebentar, lalu kembali ke Mahendra, seolah Umar tidak penting. Kamu mulai terseret perasaan. Itu buruk. Karena orang seperti kamu tidak boleh punya perasaan. Mahendra. Mahendra mengepalkan tangan. Umar melihat jemari Mahendra bergetar, tapi Mahendra masih menahan diri. Pria itu melanjutkan dengan nada lebih pelan, lebih berbahaya. Besok, tim legal akan lanjutkan proses pengosongan. Pesantren itu harus kosong sesuai jadwal. Jangan ganggu. Umar menelan ludah. Kata-kata itu seperti palu. Mahendra menggeleng pelan. Tidak.
Satu kata itu terdengar sederhana, tapi Umar melihat perubahan wajah pria itu. Seperti ada pintu yang ditutup tepat di depan hidungnya. Kamu bilang tidak? Tanya pria itu, suaranya kini lebih dingin. Mahendra menatap lurus. Saya bilang tidak. Lorong terasa makin sempit. Beberapa perawat lewat cepat, pura-pura tidak mendengar. Orang-orang di rumah sakit sudah terbiasa melihat konflik orang berduit, dan mereka memilih selamat. Pria itu mencondongkan badan sedikit, mendekat ke telinga Mahendra. Kalau kamu terus begini, kamu akan kehilangan semua yang kamu kira milikmu. Termasuk perusahaan. Termasuk nama baik. Termasuk kursi yang kamu duduki. Mahendra tidak berkedip. Kalau semua itu harus saya pegang dengan cara menginjak orang yang tidak berdaya, saya tidak mau, jawab Mahendra. Umar mematung. Ia tidak menyangka seorang konglomerat bisa bicara seperti itu. Dan justru karena itu, Umar semakin takut. Karena orang yang melawan keluarga sendiri biasanya sedang menuju luka yang lebih besar. Pria itu menarik napas, lalu mundur setengah langkah. Ia menatap Mahendra seperti menatap anak yang baru saja memecahkan gelas mahal. Baik, katanya pelan. Kalau begitu, kita buka cara lain. Ia melirik pintu kamar Abah. Hanya sekejap, tapi cukup membuat Umar merasa ngeri. Umar refleks maju satu langkah menutup arah pandang, seperti tubuhnya bisa jadi dinding. Pria itu tersenyum tipis melihat reaksi Umar. Santri, katanya pada Umar, suaranya lembut palsu. Kamu harus tahu tempatmu. Hidupmu itu kecil. Jangan bercampur dengan urusan orang besar. Umar menahan napas. Ia ingin membalas, tapi ia ingat pesan Kiai. Jangan gegabah. Jangan bawa emosi. Namun kali ini, emosi seperti api yang mencari jalan keluar. Mahendra menyela, suaranya tajam. Jangan bicara begitu ke dia. Pria itu menoleh cepat. Matanya menyipit. Kamu membela dia? Ya. Bagus. Berarti kamu sudah pilih sisi. Mahendra tidak mundur. Saya pilih yang benar. Pria itu menutup mapnya, lalu merapikan manset seperti tidak terjadi apa-apa. Ia melangkah pergi, tapi sebelum berbelok di ujung lorong, ia berhenti, menoleh sekali lagi, dan melempar kalimat terakhir yang membuat Umar merasa napasnya tercekat. Kalau kamu masih mau si orang tua itu tetap dirawat di sini, pastikan kamu tidak bikin rumah sakit ini menyesal menerima dia. Pria itu pergi. Umar berdiri kaku, seluruh tubuhnya dingin. Kata-kata itu bukan ancaman biasa. Itu seperti menggeser lantai di bawah kaki. Mahendra menatap ujung lorong yang kosong, lalu menutup mata sebentar. Saat ia membuka mata lagi, wajahnya berubah. Bukan lagi wajah pria rapi yang tenang. Ada sesuatu yang retak dan menyala sekaligus. Umar berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Siapa dia, Pak? Mahendra tidak langsung menjawab. Ia menatap pintu kamar Abah, lama sekali, seolah di balik pintu itu ada masa lalu yang ia benci sekaligus ia cari. Lalu Mahendra berkata pelan, seperti orang yang akhirnya mengaku pada luka sendiri. Dia paman saya. Dan dia orang yang paling takut kalau abahmu sadar dan mulai bicara. Umar menatap pintu kamar Abah seperti menatap rahasia yang sedang ditahan oleh selang oksigen. Kalimat Mahendra barusan terus berputar di kepala Umar. Paman Mahendra takut kalau Abah sadar dan mulai bicara. Umar tidak mengerti sepenuhnya, tapi tubuhnya menangkap satu hal yang jelas. Abah bukan sekadar orang tua sakit. Abah adalah kunci yang selama ini disembunyikan. Umar masuk pelan. Lampu kamar redup. Abah terbaring, wajahnya lebih pucat daripada kemarin, tapi alisnya bergerak kecil seperti sedang menahan mimpi buruk. Umar mendekat, memegang tangan Abah. Kulitnya dingin, tulangnya menonjol. Mahendra berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Ia tidak duduk. Ia seperti orang yang takut kalau tubuhnya lemas, maka semua yang ia tahan akan jatuh. Umar ingin bicara, ingin menuntut. Ingin bertanya siapa paman itu sebenarnya, dan kenapa urusan pesantren bisa terikat dengan urusan keluarga mereka. Tapi Umar menahan. Ia tidak mau Abah terguncang. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Lalu Abah mengerang pelan. Umar mendekat cepat, memanggil lirih. Bah. Mata Abah terbuka sedikit. Pandangannya samar, tapi langsung mencari wajah Umar seperti orang yang pulang ke tempat aman. Umar mengusap kening Abah pelan. Alhamdulillah, Bah. Umar di sini. Abah menelan napas, lalu menggerakkan bibir,
seolah ingin berkata sesuatu tapi takut suaranya terdengar oleh dinding. Umar, bisiknya. Iya, Bah. Abah menatap ke arah Mahendra. Tatapan itu membuat Umar merinding, karena ada sesuatu yang tidak pernah Umar lihat di mata Abah sebelumnya. Bukan hanya lemah. Ada penyesalan yang dalam. Mahendra tidak menoleh, tapi Umar yakin Mahendra mendengar. Bahu Mahendra sedikit turun, seperti orang yang baru saja ditarik kembali ke masa lalu. Abah menggerakkan tangan, memberi isyarat agar Umar mendekat lebih dekat. Umar menunduk sampai telinganya hampir menempel. Jangan, percaya, orang itu, bisik Abah patah-patah. Umar menahan napas. Orang itu siapa? Bah. Abah menutup mata sebentar, seperti menahan sakit yang bukan dari tubuh. Lalu bibirnya bergerak lagi, lebih lirih. Yang datang tadi. Umar membeku. Berarti Abah sadar tadi. Abah mendengar ancaman itu. Umar merasakan panas naik ke matanya, tapi ia menahan agar air matanya tidak jatuh di atas tangan Abah. Bah, Umar tidak akan gegabah. Umar cuma ingin Abah sembuh. Abah menggeleng lemah. Tangan Abah menggenggam pergelangan Umar, mengejutkan karena tenaganya masih ada untuk satu genggaman itu. Umar, ada surat. Umar menegakkan kepala. Di kepalanya langsung terbayang kertas lusuh yang ia temukan di pesantren, daftar nama dan angka, dan nama Mahendra yang tertulis tebal. Umar ingin bertanya surat apa, tapi Abah mengerang, napasnya memendek. Umar panik, menekan bel perawat. Mahendra akhirnya menoleh, wajahnya berubah cepat. Kenapa? Tanya Mahendra. Abah, sesak lagi. Perawat masuk, memeriksa cepat, mengatur alat. Umar mundur setengah langkah, menatap Abah dengan tangan gemetar. Mahendra berdiri di sisi lain ranjang, seperti ingin membantu tapi tidak tahu harus menyentuh bagian mana agar tidak salah. Setelah napas Abah sedikit lebih stabil, perawat keluar. Ruangan kembali sunyi, tapi sunyi yang lebih berat. Umar menatap Mahendra. Di mata Mahendra ada rasa marah, tapi bukan marah pada Umar. Marah pada sesuatu yang tidak bisa ia bunuh dengan uang. Umar, kata Mahendra pelan, kamu percaya saya? Umar tidak menjawab cepat. Ia menatap Abah, lalu menatap Mahendra lagi. Saya percaya Abah saya, jawab Umar pelan. Mahendra menelan ludah. Ia mengangguk kecil, seperti menerima pukulan yang pantas. Lalu ia melangkah mendekat, berbicara lebih pelan, seolah takut kata-katanya menyentuh luka Abah. Paman saya itu bukan cuma paman. Dia orang yang pegang semuanya. Dia yang bisa buat orang hilang dari catatan. Umar. Umar merasakan darahnya dingin. Mahendra melanjutkan, suaranya lebih serak. Dan kalau Abahmu mulai bicara, ada sesuatu yang akan terbuka. Sesuatu yang selama ini mereka kunci. Umar memejam. Ia teringat pesan Kiai tentang pertolongan yang membawa ujian. Ia teringat fitnah di lobi, tatapan orang-orang, surat pengosongan pesantren, dan ancaman terselubung di lorong. Umar berdiri. Ia mengambil tas kainnya, membukanya pelan. Ia memastikan Abah tidak melihat gerakannya terlalu jelas. Umar hanya merogoh, mengambil buku doa, lalu menyelipkan sesuatu yang kecil dari saku dalam tas. Seperti kebiasaan Umar, ia menyimpan barang penting dekat dadanya. Namun yang Umar selipkan kali ini bukan uang. Sebuah potongan kertas lusuh dari pesantren, yang berisi daftar angka dan nama. Umar menatap Mahendra. Kalau Abah saya bilang ada surat, mungkin ini ada hubungannya, kata Umar lirih. Mahendra menatap kertas itu. Wajahnya berubah. Matanya menyipit, bukan karena tidak percaya, tapi karena seperti mengenali pola. Itu tulisan siapa? Tanya Mahendra. Umar menggeleng pelan. Saya tidak tahu. Saya cuma nemu di laci saya. Di pesantren. Mahendra menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar. Kalau paman saya tahu kamu pegang ini, kamu tidak akan aman. Umar merasakan tengkuknya panas, tapi ia tidak mundur. Ia menatap Abah yang terbaring, lalu menunduk sebentar. Saya juga sudah tidak aman sejak Abah saya sakit. Pak. Mahendra terdiam. Umar melihat untuk pertama kalinya, Mahendra tidak terlihat seperti konglomerat. Mahendra terlihat seperti anak yang sudah terlalu lama hidup dengan ancaman, sampai lupa rasanya tidur tenang. Malam turun. Rumah sakit semakin sepi. Umar duduk di sisi ranjang, membaca doa pelan. Mahendra duduk di kursi dekat pintu,
menatap lantai, jarinya sesekali mengepal lalu lepas. Di tengah doa Umar, Abah membuka mata lagi. Kali ini lebih jelas. Abah menatap Mahendra cukup lama, lalu menatap Umar, seolah meminta Umar siap. Umar menunduk mendekat. Abah berbisik, pelan tapi lebih tegas dari sebelumnya. Umar, kalau besok ada yang tanya, bilang Abah tidak ingat apa-apa. Umar ingin membalas, tapi Abah sudah menutup mata lagi. Tangannya melemah, jatuh pelan di atas selimut. Umar duduk kaku. Di balik kalimat itu, Umar menangkap satu pesan yang lebih tajam dari ancaman Paman Mahendra. Abah sebenarnya ingat semuanya. Malam terasa panjang, tapi Umar tidak berani tidur. Ia duduk di samping ranjang Abah, menatap naik turun dada yang lemah itu. Setiap kali napas Abah terdengar putus, Umar merasa seperti ada tangan yang menarik jantungnya. Mahendra masih di kursi dekat pintu, diam seperti bayangan. Ia tidak main ponsel lagi. Ia hanya menatap lantai, seolah menunggu sesuatu yang lebih berat daripada kabar dokter. Umar mengulang-ulang kalimat Abah. Kalau besok ada yang tanya, bilang Abah tidak ingat apa-apa. Kalimat itu bukan pesan biasa. Itu seperti perintah orang yang pernah melihat bahaya dari dekat. Umar menggenggam tas kainnya. Di dalamnya ada potongan kertas lusuh yang ia temukan di pesantren. Kertas itu kini terasa seperti bara kecil yang bisa membakar segalanya. Abah bergerak pelan, lalu membuka mata. Umar mendekat cepat. Bah, Umar di sini. Abah menatap Umar beberapa detik. Lalu pandangannya bergeser ke Mahendra. Mata Abah melembut. Ada rindu yang dipaksa diam. Mahendra berdiri seolah refleks. Ia melangkah setengah, lalu berhenti lagi. Seperti ada tali yang menahan kakinya agar tidak terlalu dekat. Abah menggerakkan bibir, tapi suaranya nyaris tidak keluar. Mahendra, bisik Abah. Nama itu membuat Umar kaku. Abah jarang memanggil nama orang dengan jelas. Biasanya Abah hanya bilang nak, atau nak Umar. Tapi kali ini Abah menyebut nama Mahendra seperti menyebut sesuatu yang lama disimpan. Mahendra menelan ludah. Iya, Bah, jawab Mahendra pelan. Tanpa sadar ia mengucapkan panggilan itu lagi. Umar menatap mereka bergantian. Ada sesuatu yang tidak cocok, seperti dua potongan yang seharusnya menyatu, tapi dipaksa berjauhan terlalu lama. Abah menarik napas, lalu mengangkat tangan pelan, memberi isyarat. Umar, tas. Umar terkejut. Tas apa? Bah. Abah menggerakkan jari, menunjuk arah tas kain Umar yang tergantung di kursi. Umar mengambilnya, mendekatkan ke ranjang. Abah meraba-raba sebentar dengan tangan lemah, lalu jari Abah menyelip ke bagian dalam sarungnya. Umar menahan napas. Ia takut Abah kelelahan. Namun dari dalam sarung itu, Abah mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain kecil. Kain itu kusam, dilipat rapi seperti orang yang takut kehilangan. Abah menyerahkannya ke Umar, lalu menatap Umar dengan mata yang meminta Umar kuat. Umar membuka pelan. Di dalamnya ada cincin tua. Logamnya tidak mengkilap, tapi ukirannya jelas. Seperti lambang keluarga, bukan lambang orang biasa. Umar teringat cincin yang dulu ia temukan di kantong Abah, tapi cincin ini berbeda. Ukirannya lebih tegas, dan ada guratan halus seperti pernah ditarik paksa dari jari seseorang. Mahendra menegang. Matanya menatap cincin itu tanpa berkedip. Itu, gumam Mahendra, suaranya hampir hilang. Abah menggeleng pelan, seolah melarang Mahendra bicara. Abah lalu memejam, menahan sesak, lalu berbisik patah-patah pada Umar. Buka, kain, bawah. Umar membalik kain kecil itu. Di bawah cincin, ada amplop kecil, lebih tua dari kertas pesantren, warnanya kecoklatan, sudutnya robek sedikit. Di bagian depan amplop, ada tulisan tangan Abah. Umar. Umar merasakan tenggorokannya kering. Ia menatap amplop itu seperti menatap pintu yang menuju ruang gelap. Mahendra menghela napas pelan. Jangan buka di sini, kata Mahendra. Suaranya lembut tapi tegang. Umar menatap Mahendra. Untuk pertama kalinya, Umar melihat ketakutan murni di mata orang kaya itu. Bukan takut miskin. Bukan takut kehilangan bisnis. Takut pada sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Umar menunduk. Ia tahu ini bukan cuma urusan dirinya. Ini urusan Abah. Dan Abah baru saja menyerahkan sesuatu yang ia simpan entah berapa lama. Umar menggenggam amplop itu, lalu berdiri. Saya ke musola sebentar, Pak, kata Umar pelan.
Mahendra mengangguk kecil, namun matanya mengikuti Umar sampai pintu. Umar melangkah cepat menuju musola rumah sakit. Lorong sepi. Lampu-lampu redup. Suara langkahnya terdengar jelas, seperti ada yang mengikutinya. Umar menoleh beberapa kali, tapi ia tidak melihat siapapun. Namun rasa diawasi tetap menempel. Di musola, Umar duduk bersila. Ia membuka amplop itu pelan, takut kertasnya hancur. Di dalamnya ada surat. Tulisan Abah. Umar membaca baris pertama, dan seluruh tubuhnya seperti jatuh. Abah menulis tentang seorang anak kecil yang ditinggalkan bukan karena tidak sayang, tapi karena harus. Abah menulis tentang fitnah besar di perusahaan, tentang dokumen palsu, tentang tangan yang menekan lehernya sampai ia memilih menghilang. Abah menulis tentang seorang anak bernama Mahendra yang tumbuh tanpa tahu apa-apa, diajari membenci ayahnya sendiri. Umar menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara agar tidak pecah. Lalu Umar membaca bagian yang membuatnya gemetar. Abah menulis bahwa darah Mahendra mengalir dari dirinya. Abah ayah kandung Mahendra. Umar menatap kosong. Ia merasa musola itu berputar. Ia ingin menolak, tapi tulisan itu terlalu nyata. Umar memejam, menahan tangis. Ia teringat cara Mahendra memanggil Bah. Ia teringat cara Mahendra menggenggam setir saat Umar menyebut perusahaan lama. Semua potongan itu kini menyatu seperti luka yang akhirnya terlihat. Umar melanjutkan membaca. Di akhir surat, Abah menulis satu hal lain. Tentang Umar sendiri. Bahwa Umar bukan anak kandung Abah, tapi anak yang Abah temukan ketika hidupnya hancur, lalu dibesarkan dengan kasih agar tidak ikut jatuh ke jurang yang sama. Umar menggigil. Ia menunduk sampai dahinya menyentuh lantai musola. Napasnya tersengal. Bukan karena tidak bersyukur, tapi karena dunia yang ia pegang tiba-tiba berubah bentuk. Umar, bisik hatinya, selama ini kau memanggilnya Abah, dan itu tetap benar. Tapi ternyata ada saudara lain yang sedang memanggil Abah dalam diam, tanpa berani mengaku. Umar melipat surat itu pelan. Tangannya gemetar. Ia menyelipkan kembali ke amplop, lalu menggenggam cincin itu. Ukirannya terasa tajam di telapak, seperti mengingatkan bahwa rahasia bukan sekadar kata. Rahasia punya bentuk, punya berat. Umar keluar dari musola. Lorong masih sepi, tapi rasa diawasi makin nyata. Ia mempercepat langkah menuju kamar Abah. Namun sebelum sampai, Umar melihat pintu tangga darurat sedikit terbuka. Dari celah itu, ada bayangan bergerak. Umar berhenti. Dadanya naik turun. Ia tidak melihat wajah, tapi ia melihat sepatu kulit rapi. Langkahnya tenang, seperti orang yang terbiasa mengawasi tanpa ketahuan. Umar menggenggam amplop dan cincin itu lebih kuat, lalu melanjutkan berjalan, menahan agar langkahnya tetap wajar. Saat Umar sampai di depan kamar, Mahendra sudah berdiri di ambang pintu, menatap Umar seperti menunggu vonis. Umar masuk, menatap Abah yang tertidur. Wajah Abah tenang, seolah sudah pasrah pada apapun yang terjadi setelah surat itu terbuka. Mahendra mendekat pelan, suaranya bergetar. Umar, apa isi surat itu? Umar menatap Mahendra, lalu menatap Abah. Umar tidak langsung menjawab. Ia hanya mengeluarkan cincin itu dari kain kecil, lalu menaruhnya di telapak tangan Mahendra. Mahendra menatap cincin itu, dan wajahnya runtuh perlahan, seperti tembok yang akhirnya menyerah. Cincin itu tergeletak di telapak Mahendra seperti benda kecil yang tiba-tiba punya suara. Mahendra menatap ukiran di permukaannya. Wajahnya yang biasanya tenang berubah pelan, seperti dinding kaca yang retak dari dalam. Jemarinya bergetar ketika ia menyentuh garis ukiran itu, seolah kulitnya masih ingat rasa cincin yang sama di masa kecil. Umar berdiri di dekat ranjang, menggenggam amplop yang sudah ia tutup kembali. Ia tidak menatap Mahendra terlalu lama. Umar takut melihat runtuhnya seseorang yang selama ini ia kira tidak bisa jatuh. Abah tertidur. Napasnya masih pendek, tapi lebih teratur. Lampu kamar redup, membuat bayangan di wajah Abah terlihat lebih tua dan lebih lelah. Umar memandangi wajah itu, lalu menelan air liur. Mahendra akhirnya bicara. Suaranya serak, jauh dari nada orang kaya yang terbiasa memberi perintah. Ini cincin ayah saya. Umar mengangguk pelan. Surat itu, dari Abah. Mahendra tidak menjawab. Ia menatap Abah seperti menatap luka yang selama ini ia benci karena salah paham. Bahunya turun, lalu tangannya menutup cincin itu rapat-rapat, seolah takut cincin itu menghilang seperti semua hal yang pernah ia cari. Mahendra melangkah mendekat ke ranjang.
Pelan sekali. Seperti seseorang yang sedang berjalan di tepi jurang, takut salah satu langkahnya membuat dunia pecah. Ia berdiri di sisi Abah. Menunduk. Mata Mahendra berkaca, tapi ia menahan. Ia menahan seperti orang yang sudah lama dilatih untuk tidak kalah oleh emosi. Bah, gumam Mahendra, nyaris tidak terdengar. Abah tidak bangun. Namun alis Abah bergerak kecil, seolah hatinya mendengar meski tubuhnya lemah. Umar menarik napas, lalu memutuskan berkata apa yang sejak tadi menekan dadanya. Pak, isi surat itu tidak cuma tentang Abah dan kamu. Mahendra menoleh cepat. Pandangannya tajam, bukan marah, tapi takut. Umar melanjutkan, suaranya pelan, seperti takut suara itu menyakiti Abah. Abah menulis juga tentang saya. Katanya saya bukan anak kandung. Tapi saya tetap anak yang dia rawat. Mahendra terdiam. Ia menatap Umar lama. Dalam tatapan itu ada dua hal yang bertabrakan. Rasa bersalah dan rasa ingin memeluk. Tapi Mahendra tidak tahu caranya. Umar tidak meminta apa-apa. Umar hanya ingin semuanya berhenti menekan Abah. Suara pintu diketuk tiba-tiba. Tok-tok. Umar menegang. Mahendra langsung menoleh ke pintu. Ketukannya pelan, tapi terasa seperti peringatan. Mahendra berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Di luar berdiri seorang pria berjas yang lebih muda dari paman tadi, wajahnya datar, membawa map putih. Di belakangnya, bayangan paman itu terlihat samar di ujung lorong, berdiri seperti pemilik tempat. Pria muda itu bicara sopan tapi dingin. Tuan Mahendra, ada dokumen yang perlu ditandatangani malam ini. Mendesak. Mahendra tidak keluar. Tidak sekarang. Pria itu menurunkan suaranya. Pihak rumah sakit juga ingin kejelasan soal biaya lanjutan. Ada catatan dari tim administrasi. Umar merasakan tenggorokannya kering. Ancaman paman itu mulai bergerak lewat jalur yang rapi, jalur yang sulit dilawan. Mahendra menatap pria itu tanpa berkedip. Biaya rumah sakit tidak ada masalah. Kalau kalian datang bawa pesan dari paman, bilang ke dia, saya tidak akan main di lorong rumah sakit. Pria itu menunduk sedikit, mundur setengah langkah. Ia tidak berani berdebat. Tapi sebelum pergi, ia menambahkan kalimat yang membuat udara terasa lebih berat. Ada pihak yang menunggu tuan di ruang bawah. Mereka ingin memastikan pasien di kamar ini tidak menjadi sumber masalah. Mahendra menutup pintu pelan. Umar menatap Mahendra. Wajah Mahendra berubah. Ada kemarahan yang ditahan, dan ada kepanikan yang berusaha tetap rapi. Mereka mulai bergerak, kata Mahendra lirih. Umar menggenggam amplop lebih kuat. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Mahendra menoleh. Matanya menatap amplop itu, lalu menatap Umar. Kita harus jaga abahmu tetap aman. Dan kita harus pastikan surat itu tidak jatuh ke tangan mereka. Umar mengangguk. Namun ia merasakan beban yang baru. Selama ini ia berjuang melawan kemiskinan dan sakit. Sekarang ia berhadapan dengan kekuasaan yang bisa mengubah aturan kapan saja. Mahendra mendekat keranjang lagi, menatap Abah. Lalu Mahendra mengusap selimut Abah pelan. Gerakannya canggung, seperti anak yang baru belajar menyentuh ayahnya sendiri. Bah, kalau Abah bangun, kata Mahendra dengan suara patah, saya butuh Abah bilang satu hal saja. Biar saya tahu saya tidak salah selama ini. Umar memalingkan wajah. Matanya panas. Abah tidak menjawab. Tapi bibir Abah bergerak kecil. Sangat kecil. Umar melihatnya lebih dulu. Umar mendekat cepat. Menunduk. Bah, Abah dengar. Abah membuka mata sedikit. Pandangannya tidak jelas, tapi ia seperti mencari Mahendra. Umar memberi isyarat pada Mahendra agar mendekat. Mahendra menunduk sampai wajahnya dekat. Tangannya gemetar saat ia memegang ujung selimut. Abah menatap Mahendra. Lama. Lalu Abah berbisik lirih. Nyaris tidak terdengar. Maaf. Satu kata itu membuat Mahendra seperti kehilangan tenaga. Bahunya jatuh. Bibirnya bergetar. Ia mengangguk berulang. Seolah kata itu cukup untuk meruntuhkan benteng yang ia bangun bertahun-tahun. Mahendra ingin bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia hanya menahan napas, menahan agar tangisnya tidak meledak di depan Abah yang lemah. Tiba-tiba langkah kaki terdengar lagi di luar, lebih berat, lebih tegas. Bukan langkah perawat, bukan langkah dokter. Mahendra berdiri cepat, menatap pintu. Umar menoleh, merasakan jantungnya berdetak keras. Di bawah celah pintu, bayangan sepatu kulit berhenti. Dan suara paman itu terdengar,
pelan tapi jelas, seperti pisau yang tidak perlu diangkat tinggi. Mahendra, buka. Kita bicara sekarang. Mahendra menatap Umar. Lalu menatap Abah. Napasnya naik turun. Umar memeluk amplop dan cincin itu ke dadanya, seperti memeluk nyawa mereka semua. Pintu itu tidak dibuka. Mahendra berdiri tepat di depan pintu, punggungnya lurus, tapi napasnya berat. Umar masih memeluk amplop dan cincin itu di dada, seperti memeluk amanah yang tidak boleh jatuh. Di ranjang, Abah terbaring diam, namun dadanya masih bergerak pelan, seolah Allah memberi waktu beberapa detik lagi untuk sesuatu yang harus selesai. Di luar, suara paman itu tidak meninggi. Justru itu yang membuat Umar ngeri. Orang seperti itu tidak butuh marah untuk menghancurkan. Mahendra, buka. Kita bicara sekarang. Mahendra menutup matanya sebentar. Lalu ia menoleh ke Umar. Kamu jaga Abah. Jangan keluar dari kamar. Umar mengangguk. Mulutnya kering. Mahendra membuka pintu sedikit. Ia tidak memberi jalan masuk. Ia hanya berdiri di celah, menahan agar paman itu tetap di luar. Paman itu menatap Mahendra, lalu melirik Abah sekilas, lalu menatap Umar sekilas. Tatapannya tajam, seperti menilai barang. Selesai drama kecilmu? Tanya paman itu pelan. Mahendra menjawab tanpa gemetar. Selesai. Sekarang saya mulai hal yang benar. Paman itu tersenyum tipis. Benar. Kamu pikir kamu bisa mengatur benar salah di keluarga ini? Mahendra mengangkat dagunya. Saya tidak mengatur. Saya cuma berhenti jadi penonton. Paman itu menghela napas, seolah malas. Baik. Kalau begitu, kamu tanda tangani ini. Besok pengosongan jalan. Kamu bisa tetap jadi pahlawan di rumah sakit. Tapi di luar sana, bisnis harus jalan. Mahendra menatap map yang disodorkan. Ia tidak mengambilnya. Pengosongan tidak jalan. Senyum paman itu hilang. Matanya menyempit. Kamu sudah lupa. Si orang tua itu ada di rumah sakit ini karena siapa yang bayar? Mahendra mengangguk pelan. Saya. Paman itu mendekat sedikit. Suaranya jadi lebih rendah. Kamu bayar dengan nama keluarga. Jadi kamu tidak sendiri. Dan kalau kamu membangkang, saya bisa bikin tagihan itu jadi masalah. Saya bisa bikin dia dipindah. Saya bisa bikin santri itu dikira pelaku lagi. Umar menggigil mendengarnya. Tapi Mahendra tidak mundur. Kalau paman pakai rumah sakit untuk ancam orang sakit, paman sedang gali lubang untuk diri sendiri. Paman itu tertawa singkat. Kamu punya bukti apa? Mahendra menoleh ke Umar, lalu ke Abah. Matanya berkaca, tapi ia tahan. Ia menatap paman itu lagi. Bukti saya ada di sini. Dan malam ini saya putuskan, saya tidak akan sembunyikan lagi. Paman itu menatap Mahendra lama, seperti mencari celah. Lalu paman itu melirik ke dalam kamar, ke arah Umar. Santri, katanya lembut palsu, kamu mau hidup tenang, atau mau jadi korban? Umar menahan napas. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu duduk lebih dekat ke ranjang Abah, memegang tangan Abah dengan dua tangan. Mahendra bicara lagi, suaranya lebih tegas. Jangan bicara ke dia. Kalau paman mau bicara, bicara sama saya. Paman itu menatap Mahendra sekali lagi, lalu mundur selangkah. Baik. Kalau begitu, besok kamu lihat sendiri apa akibatnya. Paman itu pergi tanpa menutup percakapan dengan kata kasar. Ia pergi seperti orang yang merasa sudah menaruh racun, tinggal menunggu racun itu bekerja. Mahendra menutup pintu. Tangannya menempel di gagang pintu beberapa detik, seperti baru saja menahan badai sendirian. Lalu ia berjalan pelan ke ranjang Abah. Umar menatap Mahendra, matanya basah. Pak, Abah tadi bilang maaf. Mahendra mengangguk kecil. Tenggorokannya bergerak, seperti menelan sesuatu yang pahit. Saya dengar. Mahendra duduk di tepi ranjang. Canggung. Seperti anak yang tidak pernah diberi izin untuk dekat. Ia memandang wajah Abah, lalu menunduk. Bah, saya marah lama sekali. Abah tidak menjawab. Tapi jari Abah bergerak kecil, menyentuh udara, seperti mencari tangan yang selama ini jauh. Mahendra ragu, lalu akhirnya mengulurkan tangan. Ia memegang tangan Abah pelan. Sentuhannya gemetar. Matanya jatuh ke cincin tua itu yang masih ada di genggaman Mahendra. Umar mengeluarkan amplop, menyerahkannya tanpa banyak kata. Mahendra membuka, membaca cepat, lalu menutupnya lagi. Wajahnya runtuh pelan,
Tapi bukan runtuh yang membuatnya hancur. Runtuh yang membuatnya akhirnya jujur. Mahendra menunduk sampai dahinya hampir menyentuh tangan Abah. Bah, maafkan saya. Air mata Mahendra jatuh. Satu. Lalu satu lagi. Tanpa suara. Umar memalingkan wajah, tapi air matanya ikut turun. Ia merasa dadanya penuh. Seperti semua hari sulit yang ia jalani akhirnya menemukan tempatnya sendiri. Pagi menjelang. Langit di luar jendela memucat. Abah membuka mata sekali lagi, lebih lama dari biasanya. Pandangannya berkeliling, lalu berhenti pada Umar, lalu pada Mahendra. Bibirnya bergerak. Umar mendekat. Bah. Abah berbisik lirih. Jaga pesantren. Umar mengangguk cepat, menahan tangis. Iya, Bah. Abah menatap Mahendra, lalu berbisik lagi. Jaga anak itu. Mahendra mengangguk. Tangannya menggenggam tangan Abah lebih erat, seperti takut waktu merenggut. Iya, Bah. Abah menghela napas panjang. Wajahnya tenang. Seperti orang yang sudah menaruh beban di tempat yang tepat. Lalu napas itu tidak kembali seperti tadi. Umar membeku. Dunia terasa sunyi. Mahendra menatap wajah Abah, matanya kosong sesaat, lalu jatuh ke selimut seperti anak kecil yang kehilangan. Perawat datang. Dokter datang. Umar berdiri kaku, sementara Mahendra tetap memegang tangan Abah, tidak mau lepas. Sampai akhirnya Mahendra berdiri, membantu Umar merapikan tubuh Abah, tanpa peduli bajunya yang mahal. Saat jenazah Abah dibawa keluar, orang-orang menatap. Umar menunduk seperti biasa, tapi kali ini Mahendra berjalan di sisi Umar. Tidak di depan. Tidak di belakang. Sejajar. Di pemakaman sederhana dekat pesantren, Kiai memimpin doa. Tanah basah. Angin pelan. Umar berdiri di sisi liang, bibirnya bergetar memanggil Allah. Mahendra berdiri di samping Umar, menahan tangis yang masih ingin jatuh. Selesai pemakaman, Mahendra menghampiri Kiai. Ia tidak membawa rombongan. Ia tidak membawa kamera. Ia hanya membawa map tipis. Kiai, saya minta maaf. Dan saya akan batalkan pengosongan. Tanah ini tetap wakaf. Kiai menatap Mahendra lama, lalu mengangguk pelan. Kalau niatmu lurus, Allah yang akan jaga langkahmu. Mahendra menunduk. Setelah itu, Mahendra menoleh ke Umar, suaranya lirih. Umar, saya tidak bisa balikin waktu. Tapi saya bisa pastikan orang yang dulu dijatuhkan tidak dijatuhkan lagi. Umar menatap makam Abah. Dadanya masih sakit, tapi ada hangat kecil yang perlahan tumbuh. Umar mengangguk, lalu menggenggam tas kainnya, seperti menggenggam hidup yang harus diteruskan. Di atas tanah yang baru ditimbun, Mahendra meletakkan cincin tua itu sebentar, lalu memakainya kembali, bukan sebagai lambang kuasa, tapi sebagai pengingat. Umar berdiri diam, mendengar doa Kiai yang terus mengalun, dan merasakan satu hal yang Abah tinggalkan bukan hanya luka. Abah meninggalkan jalan pulang untuk dua anak yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.